Sementara kalau serum dia itu kerjanya lebih dalam lagi ya, hingga lapisan kulit terdalam. Dan dia itu biasanya ada kandungan zat aktif yang konsentrasinya lebih pekat lagi dan lebih terkonsentrasi. Misalnya serum untuk anti jerawat, atau serum untuk anti penuaan, atau serum untuk mencerahkan. Jadi dia lebih konsentrasinya ke situ ya. Lalu setelah itu ada moisturizing. Moisturizing ini dia untuk menghidrasi atau memoisturize, jadi melembabkan kulit. Dan yang terakhir adalah sunscreen. Nah, produk kita yang akan kita bahas pertama adalah tentang face mist. Apa sih face mist itu? Terus dia adanya di tahapan yang mana nih? Dari yang tadi saya jelaskan nih, tahapan skincare. Kok di sini nggak dijelasin gitu ya? Jadi face mist itu dia bisa digunakan, di cairannya itu seperti air ya, karena memang jenis produknya itu sebagian besarnya itu memang dia pelarutnya itu adalah air. Nah, di kapan nih digunainnya? Kok nggak ada nih di tahapan ini? Dia bisa dipakai kapan aja, Bapak Ibu. Tapi kalau misalnya di urutan skincare, umumnya biasanya dia bisa dipakai setelah toner, atau sebelum moisturizer, atau setelah pakai sunscreen, setelah pakai moisturizer. Itu umumnya digunakan face mist itu saat itu ya. Nah, face mist itu apa gitu? Face mist itu ada ini ya. Jadi kalau misalnya di luaran produk-produk skincare itu dia ada face mist, ada setting spray, ada juga toner. Nah, bedanya apa? Toner tadi udah kita bahas. Jadi face mist itu adalah produk perawatan kulit yang bentuknya cairan. Nah, dia itu caranya seperti yang di gambar ini, bentuknya spray ya. Dia disemprotkan ke wajah, fungsinya itu untuk menghidrasi dan juga menyegarkan kulit. Menghidrasi itu melembabkan kulit. Nah, face mist ini bahan-bahannya itu kandungan terbesarnya yang tadi saya sebutkan adalah air. Kemudian dia mengandung mineral juga, antioksidan, gliserin untuk melembabkan, hyaluronic acid, dan juga rose water yang untuk atau air mawar gitu yang kita tahu untuk menyegarkan. Nah, untuk face mist sendiri ini juga bisa kita menggunakannya dengan mempertimbangkan jenis kulit kita tadi ya, yang sudah kita bahas di awal. Dan kita sebaiknya mencari face mist ini yang kandungan alkoholnya itu 0%. Kita bisa lihat di bagian ingredients bagian belakangnya produk biasanya itu ya, kalau mau dibaca. Nah, kita balik nih di sini. Tadi apa bedanya? Kan face mist itu dia semprot. Biasanya dipakai bisa kapan aja, bahkan face mist ini bisa dipakai setelah ataupun sebelum menggunakan make up, Bapak Ibu ya. Jadi terus bedanya sama setting spray apa gitu kan? Karena biasanya kalau perempuan tuh ya, habis make up biar setelah make upan tuh biar awet, biar menyatu, pakai setting spray. Nah, terus itu bedanya apa? Terus face mist katanya air. Bedanya sama toner apa? Nah, kita bahas ya, Bapak Ibu. Di sini ada face mist, ada setting spray. Tadi pertama apa bedanya? Nah, dari manfaatnya sendiri nih. Kalau face mist itu tadi udah kita bahas, dia bisa menghidrasi, kemudian menyeimbangkan pH, lalu dia bisa menyegarkan kulit gitu kan. Sementara kalau setting spray itu dia satu fungsi aja, dia hanya mengunci make up, jadi sehingga make up itu nggak luntur. Nah, face mist sendiri ini pun bisa digunakan sebagai penggantinya setting spray gitu. Jadi dia lebih lebih all in one gitu ceritanya. Kemudian setelah itu ada setting spray ya. Kalau setting spray tadi kan dia fungsinya adalah hanya untuk make up agar dia lebih tahan lama dan nggak mudah luntur. Nah, cara pakainya tadi juga udah sempat diinfokan. Kalau face mist dia bisa dipakai kapan aja, sementara kalau misalnya setting spray dia hanya digunakan pada tahapan akhir make up. Nah, kandungannya, jadi kalau kandungan face mist ini dia bahannya itu yang lebih rahulit gitu kan, seperti mineral, hyaluronic acid, itu kan fungsinya buat melembabkan ya. Dan hyaluronic acid ini juga
merupakan komponen yang bisa baik untuk lapisan kulit. Lalu kandungannya ini juga dia ada niacinamide-nya dan juga ada vitaminnya. Nah, sementara kalau setting spray dia hanya berupa film former gitu. Jadi dia hanya berupa polimer sintesis yang dia membentuk lapisan sehingga make up-nya itu nggak luntur gitu. Nah, dari face mist ini sendiri dia kenapa sih kok bisa dipakai kapan aja gitu kan? Karena dia itu juga bisa menyerap minyak berlebih gitu ya, maksudnya minyak berlebih ketika kita kayak seharian beraktivitas nih kok rasanya lengket gitu ya kulitnya, kita bisa semprot pakai face mist terus bisa segar lagi tanpa mengganggu make up yang ada di bawahnya gitu. Terus dia bisa lebih mengontrol breakout gitu, terus bisa meningkatkan penyerapan produk perawatan kulit kalau dia digunakannya sebelum moisturizer gitu. Kemudian ada face mist dan toner gitu ya. Nah, kita bisa lihat di sini jadi bedanya kalau face mist itu dari cara pakainya dia itu yang disemprotkan tadi ya Bapak Ibu, sementara kalau toner itu dia digunakannya itu setelah mencuci wajah. Kemudian dia itu fungsinya adalah dia tuh untuk membersihkan. Nah, lalu kalau misalnya fungsinya face mist ini dia untuk memberikan kesegaran dan menghidrasi kulit, sedangkan kalau toner itu dia membersihkan dan mempersiapkan kulit sebelum menggunakan moisturizer tadi. Kemudian kalau face mist itu caranya disemprotnya itu 6 sampai 8 inci dari permukaan gitu. Jadi kita kira-kira aja gitu ya. Sekitar 2 jengkal mungkin dari wajah. Nah, sementara kalau toner ini caranya itu dia dengan menggunakan kapas. Dia bisa di-apply langsung di tangan, di tap-tap di muka atau pakai kapas gitu ya, karena kan fungsinya untuk membersihkan. Kemudian dia dari fungsinya untuk menghidrasi kalau untuk face mist, sedangkan kalau toner itu dia untuk astringen. Astringen itu zat pembersih gitu ya. Dan kalau face mist bisa digunakan kapan aja, sementara kalau toner dia digunakannya setelah mencuci wajah dan sebelum menggunakan pelembab. Seperti itu. Nah, di sini produk Basu itu dia punya nih face mist-nya 4-in-1 gitu kan, tadi saya udah bilang kayak dia bisa all in one apa aja gitu, dipakainya kapan aja fungsinya gitu ya. Dia melembabkan, menyegarkan sebagai shooting itu untuk dia menenangkan kulit dan juga sebagai setting spray. Nah, kandungannya di sini dia ada ekstrak sika atau pegangan. Jadi dia itu Centella asiatica yang fungsinya itu dia untuk menenangkan kulit iritasi, menjaga kelembapan dan juga sebagai antiinflamasi gitu ya. Nah, fungsinya itu Centella asiatica ini dia adalah merawat untuk bagi kulit yang berjerawat gitu ya, dia bisa untuk memperbaiki itu, membantu untuk meredakan jerawat. Dia itu juga bisa mengurangi kemerahan karena peradangan jerawat dan juga dia bisa memperbaiki skin barrier. Skin barrier itu seperti lapisan pelindung kulit dari bakteri. Jadi biar nggak terlalu dia tidak terlalu mudah terkena kontaminasi dari luar seperti itu. Nah, Centella asiatica ini dia tidak menimbulkan iritasi dan juga tidak menimbulkan rasa perih. Kemudian dia ada kandungan chamomile, ekstrak chamomile yang fungsinya itu sebagai antioksidan dan juga sebagai skin soothing, di mana fungsinya dari si chamomile ini sangat banyak. Itu seperti dapat meredakan peradangan sehingga juga bagus untuk dan aman untuk digunakan untuk orang-orang yang kulitnya berjerawat gitu ya, dan kemerahan kulit, atau misalnya untuk kulit yang terbakar atau ruam gitu, karena sehingga kalau misalnya digunakan kapan aja si Basu ini setting spray itu aman. Misalnya kita lagi panas di luar, kita langsung spray si Basu Face Mist 4-in-1 ini juga sangat aman ya, karena ada
kandungan kamomailnya itu. Dia juga bisa menangkal radikal bebas dan juga bisa menangkal dari kerusakan atau yang mempercepat penuaan. Lalu dia ada kandungan ketiganya, ada pantenol. Pantenol ini fungsinya adalah untuk melembabkan atau sebagai humektan, lalu sebagai vitamin dan juga moisturizer. Nah, pantenol ini apa sih gitu? Dia tuh zat kimia memang, tapi dia terbuatnya itu dari vitamin B5 gitu ya. Nah, fungsinya yaitu tadi seperti untuk melembabkan, untuk menutrisi kulit gitu, sehingga juga dia itu akan meningkatkan elastisitas. Lalu ada face mist-nya bakso ini ada mengandung DNA salmon. Nah, DNA salmon ini fungsinya dia bisa membantu mengangkat kotoran yang tertinggal di kulit, bisa juga membantu meregenerasi sel kulit, anti-aging, bisa mencerahkan warna kulit dan juga meningkatkan skin barrier. Nah, DNA salmon ini dia mengandung asam amino yang fungsinya itu adalah untuk mencerahkan kulit, juga membantu merangsang produksi kolagen, di mana kolagen ini fungsinya dia akan meningkatkan elastisitas dan mencegah penuaan. Lalu kandungan yang terakhir ada allantoin, di mana allantoin ini dia fungsinya banyak, dia bisa untuk melembabkan, mencegah kulit dari rasa kering, dan juga bisa mengelupaskan sel-sel kulit mati gitu ya Bapak Ibu, karena kan memang namanya kulit itu dia melakukan beregenerasi. Nah, beregenerasinya itu dia bisa membantu proses regenerasi tersebut, sel-sel kulit matinya. Terus bisa meminimalkan penuaan dan juga kerusakan pada kulit. Kemudian dari skincare, dari wajah kita lanjut ke body care. Nah, body care ini yang akan kita bahas adalah sunscreen-nya gitu ya, paparan matahari. Yang udah kita bahas sebelumnya, jadi matahari itu dia mengandung sinar UV, di mana UV-nya itu dia dibagi dua, ada UVA dan UVB. Nah, UVA ini adalah yang menyebabkan aging atau penuaan, sedangkan kalau UVB itu adalah yang menyebabkan kemerahan, burning gitu ya. Jadi ingatnya aging, B-nya itu burning. Nah, UVA ini yang ada di matahari itu bisa menembus ke lapisan dermis kulit. Lapisan dermis kulit ini adalah lapisan di lapisan paling bawah kulit gitu ya, karena yang paling atas ini yang kulit kita yang kita tahu ini itu adalah epidermis, masih lapisan atasnya. Di bawahnya lagi ada lapisan namanya lapisan dermis. Nah, sementara kalau UVB atau UVB itu kan dia hanya menembus ke lapisan epidermis sehingga hanya menyebabkan kemerahan. Nah, UVA bisa mengikis produksi kolagen sehingga dia akan mempercepat penuaan, aging. Nah, sementara UVB ini dia menstimulasi produksi melanin. Apa itu melanin? Melanin itu adalah zat warna kulit. Jadi kalau banyak terpapar oleh UVB, itu dia akan menyebabkan kulit menjadi lebih gelap dari skin tone awal. Nah, ada UVA itu bisa menyebabkan garis halus dan kerutan karena dia mengikis produksi kolagen, sementara UVB itu dia menyebabkan sunburn atau kulit kebakar gitu ya. Lalu UVA-nya dia berpotensi untuk menimbulkan penuaan dini, dan kalau misalnya UVB-nya itu dia menimbulkan freckles dan noda hitam. Freckles itu dia seperti bintik-bintik hitam pada wajah, sementara kalau noda hitam itu dia spot ya bentuknya. Nah, UVA sama UVB ini bisa ditangkalnya pakai apa gitu ya? Pakai namanya sunscreen. Nah, kita tahu kalau sunscreen itu kalau misalnya kita lihat di produk-produk gitu ya, ada yang SPF, mengandung SPF 30 atau PA++++. Nah, itu bedanya apa sih emang SPF dan PA+++ itu? Nah, SPF itu singkatan sama PA itu ya. SPF itu adalah Sun Protection Factor, sementara kalau PA itu adalah Protection Grade of UVA. Jadi SPF ini melindungi UVB yang menyebabkan kemerahan, sementara yang mengandung PA+++ itu yang melindungi kulit dari sinar UVA yang menyebabkan penuaan. Nah, kan suka ada tuh tulisannya misalnya SPF-nya
30 gitu ya, atau SPF 50 gitu. Kita lihat nih. Jadi SPF 15 itu dia menghalangi UVB-nya hanya 93%. Kalau SPF-nya 30 itu bisa menghalanginya 97%. Sementara kalau SPF-nya 50 semakin tinggi, dia menghalanginya juga 98% terhadap paparan sinar UVB gitu ya. Namun angka lebih dari SPF-nya, misalnya ada tuh produk yang mengandung SPF 100 gitu ya, itu kurang efektif juga gitu kan, karena juga tetap dianggap tidak dapat melindungi atau memproteksi kulit dari UVB sampai dengan 100%. Dan angka 15, 30, 50 itu juga ada maknanya. Itu adalah lamanya suatu produk itu bisa memproteksi kulit kita. Angka faktor pengalinya itu adalah 10 menit. Jadi kalau SPF 15 itu hanya dikali 10 menit, berarti hanya 150 menit atau sekitar 2,5 jam. Jadi setiap 2,5 jam harus di reapply atau dipakai lagi gitu ya, dipakai lagi sunscreen-nya gitu. Sementara kalau sampai SPF 50 berarti 500 menit gitu. Tapi memang kalau untuk sunscreen ada baiknya setiap 4 sampai 5 jam. Kalau SPF-nya udah tinggi itu bisa di-apply lagi. Kalau misalnya SPF-nya rendah, dia akan lebih sering lagi di reapply. Nah, untuk yang ada kandungan PA plus itu ya. Ada PA plusnya 2, plusnya 3 sampai plusnya 4. Nah, angka plus itu semakin menunjukkan kekuatan untuk menghalangi atau menghalau UVA tadi. Nah, di sini tapi kita nggak semua orang sama nih harus pakai SPF-nya yang 50, PA-nya plus nggak juga gitu ya. Kalau namanya boleh, nggak salah menggunakan, tapi untuk efektifnya gitu ya, biar nggak terlalu lebay gitu istilahnya. Nah, itu bisa disesuaikan juga dengan skin tone. Jadi di sini kita lihat nih ada yang 1, 2, 3, 4, 5 itu adalah lamanya kita berada di luar rumah. Sementara untuk skin tone itu yang very fair itu yang kulitnya putih gitu ya kalau kita tahu. Nah, sampai ke yang light, medium, and dark. Dark itu yang lebih ke tone-nya gelap. Misal kita lihat cara bacanya ya. Kalau misalnya orang dengan kulitnya putih, nah dia hanya 1 jam aja nih di luar. Nah, itu dia bisa pakai SPF-nya yang 30 gitu. Sementara kalau misalnya yang kalau dia itu berada di luar rumahnya 5 jam, dia harus menggunakan yang SPF 50 plus dengan PA plus gitu. Beda kalau sama yang kulitnya hitam, dia cenderung lebih rendah SPF-nya. Kenapa gitu? Karena yang tadi kita sudah sempat bahas sebelumnya, karena kan kalau untuk kulit hitam gitu, untuk yang cenderung lebih gelap warnanya itu, dia mengandung melaninnya itu lebih tinggi gitu zat warnanya. Nah, zat warna kulit ini, melanin itu dia ada fungsinya sebenarnya, yaitu untuk menangkal menangkal radikal UV dari matahari. Yaitu dia memecah di dalam kulit, sehingga memang cenderung tidak lebih berisiko dibandingkan orang yang kulit putih gitu. Nah, produknya Basu ini dia mengeluarkan namanya Moist Sunscreen Spray 50. 50 ini adalah menandakan SPF-nya ya Bapak Ibu ya, gitu. Berarti dia memproteksinya sampai dengan 500 menit untuk UVB. Nah, kandungannya ini dia terdapat niacinamide, ada niacinamide, kemudian hyaluronic acid, soluble kolagen, dan juga ekstrak sarang burung walet. Nah, niacinamide itu fungsinya dia itu sebagai zat yang merawat kulit dan melindunginya dari radikal bebas, dari radiasi ultraviolet, kemudian dari polusi udara, dan juga dia bisa meningkatkan komponen-komponen utama untuk untuk meningkatkan skin barrier gitu. Jadi lebih
membuat kulit itu lebih kayak tahan banting gitu dari paparan debu atau kotoran atau bakteri gitu. Nah, sunscreen ini juga bisa dia menyamarkan noda hitam dan menghindari munculnya jerawat. Karena kan jerawat itu nggak hanya di wajah ya, ada juga yang di punggung gitu kan, ada yang juga di leher, seperti itu. Nah, lalu kandungan keduanya ada hyaluronic acid. Nah, fungsinya ini apa gitu? Yaitu secara alami itu lebih mengikat, bisa menghidrasi kulit, bisa merawat kulit, mencegah garis-garis halus juga, dan dia itu bisa mengikat molekul airnya itu lebih lama, sehingga kulit itu akan lebih kencang dan kenyal. Lalu dia uh, ada mengandung soluble kolagen gitu kan yang bisa melembabkan kulit juga, bisa menghidrasi dan memperbaiki tekstur kulit. Dan ada ekstrak sarang burung walet yang fungsinya dia itu sebagai skin conditioning untuk meregenerasi kulit dan juga melembabkan. Lalu di sini ada yang body serumnya. Tadi kan kita udah lihat nih, kita sudah menggunakan sunscreen gitu ya supaya tidak terpapar matahari. Namun gimana nih kalau yang udah terlambat baru mau mulai nih menggunakan sunscreen gitu, udah keburu tanning, sudah keburu skin tone-nya lebih lebih gelap gitu. Kita bisa pakai whitening body serum ini. Nah, body serum ini apa sih bedanya sama body lotion sama hand body gitu yang biasa kita tahu ya. Nah, bedanya adalah kalau untuk body lotion itu teksturnya itu lebih lembut. Dia itu hanya membentuk lapisan pelindung di atas kulit, bisa untuk semua jenis kulit dan teksturnya itu dia lebih creamy gitu kan. Dan memang lebih murah dibandingkan dengan body serum. Nah, kenapa kok bisa lebih mahal body serum gitu dibanding body lotion? Karena dia itu teksturnya lebih ringan. Kemudian dia itu cara kerjanya itu lebih dalam, lebih ke lapisan bagian dalam kulit, sehingga manfaatnya juga lebih spesifik. Misalnya untuk whitening atau brightening. Jadi dia memang punya kandungan aktif sendiri yang kerjanya lebih dahsyat gitu dibandingkan dengan body lotion. Nah, karena dia punya konsentrasi yang tinggi juga terhadap zat aktif yang terdapat di body serum. Kemudian, nah, kandungan dari Subasa Whitening Body Serum ini apa gitu ya. Nah, di sini dia ada kandungan minyak zaitunnya, kemudian ada Cystocera ekstrak, ada Centella asiatica ekstrak, dan juga niacinamide. Fungsinya minyak zaitun kita tahu ya, dia itu pasti udah sangat familiar lah dengan fungsi minyak zaitun itu. Dia mengatasi kulit kering karena dia punya kandungan vitamin E yang tinggi gitu, dan bisa meningkatkan penyerapan air oleh kulit. Nah, si minyak zaitun ini juga mengandung sekulen yang fungsinya itu mengikat. Jadi setelah dia meningkatkan penyerapan air di kulit, dia juga mengunci kelembapan air di kulit itu, sehingga memang dia sifatnya untuk melembabkan. Dia juga sebagai antioksidan, dan karena kulit itu kenyal sehingga mencegah dari anti penuaan. Untuk ekstrak Cystocera ini, atau misalnya dikenal juga dengan ekstrak ganggang pelangi gitu, tumbuhannya namanya tumbuhan ganggang pelangi. Dia fungsinya banyak nih untuk kulit, bisa untuk melembabkan kulit, meredakan kemerahan, mencerahkan noda hitam gitu ya, dan juga dia bisa mengurangi pigmentasi. Lalu dia itu juga fungsinya untuk sebagai antioksidan. Lalu ada Centella asiatica. Nah, untuk Centella asiatica ini dia atau dari daun pegagan gitu ya. Nah, dia juga sama nih, dia sebagai antioksidan gitu. Dia fungsinya dapat meningkatkan kadar sebum atau kadar minyak alami kulit. Jadi dia memang bikin kulit itu lebih terasa kenyal. Jadi tidak hanya mencerahkan, tapi juga dia membuat lembab atau menjaga nutrisi kulit. Nah, kalau sudah lembab, ternutrisi kulit, maka dia juga akan mencegah penuaan gitu ya. Dan terakhir, dia juga Subasa Whitening Body Serum ini dia mengandung niacinamide.
yang sudah kita bahas sebelumnya, niacinamide itu bagus untuk menjaga kelembapan, mencerahkan kulit gitu. Lalu dia juga bisa menyamarkan noda hitam dan menghalangi dari munculnya jerawat. Selanjutnya, another part of body gitu. Jadi kayak bagian tubuh lainnya yang harus kita rawat dan kita jaga adalah hygiene spray. Nah ini sebenarnya tidak hanya untuk wanita saja gitu sebenarnya yang menggunakan ini ya, laki-laki juga sangat nggak apa-apa gitu menggunakan produk ini. Nah, kenapa sih gitu penting itu harus menjaga higien feminin ini? Karena yang pertama dia bisa mengurangi risiko infeksi gitu. Kemudian bisa juga menghindari rasa tidak nyaman, gatal-gatal dan juga iritasi di bagian kewanitaan, bisa mengurangi komplikasi risiko komplikasi karena menstruasi gitu ya. Apalagi kan menggunakan pembalut, di mana pembalut itu sebenarnya adalah barang atau produk yang kotor gitu kalau kita nggak bisa menjaga atau merawatnya dengan baik. Dan juga bisa mendorong self care atau personal hygiene, bisa mendorong rasa keinginan untuk merawat diri sendiri. Nah, di sini produknya untuk hygiene spray ini Subasuk punya dengan kandungan ekstrak daun sirih. Kita tahu daun sirih itu dia sebagai antibakteri dan antimikroba yang baik dan juga sangat alami gitu ya. Daun sirih ini bisa mencegah bakteri untuk berkembang biak, bisa juga dia mengandung senyawa aktif yang dapat menghambat atau membunuh dari pertumbuhan bakteri itu. Nah, sifat antibakterinya ini makanya dia sangat bagus tuh untuk menjaga kesehatan dari area kewanitaan. Bisa mengatasi keputihan gitu ya, kalau misalnya membasmi jamur penyebab infeksi, lalu bisa juga mengurangi rasa gatal. Kemudian ada namanya ekstrak kulit manggis. Nah, ekstrak kulit manggis ini dia fungsinya sebagai antioksidan, yang mana dia bisa mengurangi radikal bebas dan menghambat pertumbuhan bakteri penyebab infeksi. Nah, ekstrak kulit manggis ini dia punya senyawa nih namanya santon yang fungsinya itu sebagai antioksidan kuat. Kalau misalnya dengan adanya kandungan antioksidan dari kulit manggis ini, dia juga bisa sebenarnya untuk mengatur siklus menstruasi. Nah, dia juga mengandung kolagen yang bisa membantu merawat kulit di sekitar organ kewanitaan, dan juga dia mengandung zinc ricinolet kompleks yang bisa mencegah bau dan juga keringat. Nah, fungsinya gimana? Fungsi atau cara kerjanya gimana gitu kan? Dengan cara dia memang memerangkap atau menyerap molekul-molekul bau, dan juga dia bisa menyerap dari bakteri yang menguraikan keringat. Dan terakhir di hygiene spray-nya Subasu ini, dia mengandung namanya Stricalm yang fungsinya ini sangat bagus untuk perawatan kulit sensitif dan bisa mengurangi gatal dan kemerahan juga pada area intim. Ya, terima kasih. Sekian Mbak Dian, peran dari saya. Oke, baik, terima kasih Mbak Nabila untuk sharingnya. Nah, sekarang sesi yang ditunggu-tunggu nih pastinya dari Mitra Basu semua, yaitu tanya jawab ya. Kita lihat dulu untuk pertanyaan-pertanyaan sudah masuk. Tadi peraturannya harus pertanyaannya harus ditulis dulu ya, karena menghindari pertanyaan yang sama. Nah, ini ada pertanyaan pertama mengenai sunscreen dari Ibu Endah nih Mbak, untuk jelasnya untuk sunscreen Basu apakah ada PA plusnya dan apa tuh yang membedakan? Ya, silakan Mbak Nabil. Ya, kalau untuk dari Basu ini memang produknya untuk belum ada PA plusnya gitu ya, jadi dia masih konsentrasinya pada SPF-nya gitu, jadi baru bisa untuk
menangkal sinar UVB aja gitu ya, belum sampai ke UVA. Namun Bapak Ibu juga misalnya nih kita lihat ya, kalau untuk produk-produk yang misalnya sudah mengklaim dia mengandung SPF 50 PA+++ gitu. Terus jadinya kita bebas nih bisa kena matahari, jadi kita kayak panas-panasan aja gitu atau kayak gimana, itu juga bukan berarti kita udah benar-benar terlindungi 100% gitu ya dari sinar matahari. Kita tetap misalnya menggunakan topi gitu. Jadi sebenarnya ada namanya barrier physical gitu ya, sama chemical. Barrier fisika dan kimia ibaratnya gitu, fisik. Jadi fisiknya itu ya menggunakan jaket, topi, berjilbab, itu juga itu udah merupakan barrier atau pelindung gitu ya. Sedangkan kalau misalnya yang chemicalnya, yang kimianya itu bisa dengan bantuan sunscreen tadi. Kalau misalnya ditanya bedanya apa, ya tadi ya kalau misalnya yang SPF itu untuk UVB, kalau yang PA+, itu untuk UVA atau untuk yang penuaan gitu ya. Ingatnya UVB burning itu kemerahan, UVA itu aging atau menyebabkan penuaan, seperti itu. Jadi ini bisa melindungi dari matahari ya, paling nggak untuk sunscreen yang dari basuh. Betul, kemerahan dan juga tanning itu seperti kulit menjadi lebih gelap gitu. Oke. Bisa dengan yang ada kandungan SPF-nya. Tapi kalau untuk yang anti-aging-nya yang bisa mempercepat penuaan itu belum ada ya di sini, di kandungan ini. Oke, tapi kalau misalnya nih, saya pernah dengar kalau misalnya untuk ibu-ibu yang suka masak itu kan sebaiknya pakai sunscreen ya. Nah, itu iya, betul. Biasanya harus yang mengandung apa? Tetap SPF. Jadi meskipun kita nih aktivitasnya saya cuma di rumah aja, berarti saya nggak perlu dong sunscreen. Enggak juga ya Bapak Ibu ya. Radiasi dari handphone, dari matahari itu kan masuk ke dalam rumah melalui jendela gitu kan. Itu tetap harus menggunakan sunscreen gitu ya. Jadi sinar itu tidak hanya dari matahari yang langsung, tapi kan dia juga bisa menembus ke dalam rumah, sehingga juga memang tetap perlu pakai sunscreen gitu. Nah, kemudian kalau untuk aturan pakai nih Mbak, misalnya untuk sunscreen itu boleh dipakai dari umur berapa sih, terutama sunscreennya basuh ya? Apakah aman untuk anak usia 6 tahun? Ya, ada pertanyaan dari Bu Delisa. Oke, kalau untuk yang anak usia 6 tahun sebaiknya jangan dulu, karena kondisi kulitnya berbeda. Bisa aman gitu untuk kondisi atau usia remaja gitu ya, mulai dari 15 tahun itu nggak apa-apa, masih aman. Dan untuk penggunaannya 15 menit sebelum kita beraktivitas. Jadi jangan langsung pakai langsung keluar gitu ya, karena kan namanya produk itu dia harus menyerap dulu ke dalam kulit. Nah, itu kita kasih waktunya misalnya untuk produk itu menyerap dan benar-benar bekerja di kulit itu ya sekitar 15 menit. Nah, ada baiknya kalau misalnya memungkinkan juga memang seharusnya itu di reapply digunakan kembali, itu diulang ya penggunaannya untuk produk basuh ini kan, karena 50 SPF udah tinggi ya, SPF udah bagus 50, SPF 50 berarti anggap aja 500 menit berarti 6 jam. Nah, kita bisa pakai lagi ulang 5 jam. Apalagi kalau misalnya benar-benar bekerja di bawah terik matahari, itu bisa lebih cepat, itu nggak masalah gitu. Jadi langsung ditiban aja, pakai dari misalnya bedak atau apa, langsung ditiban aja, nggak apa-apa. Jadi itu tadi untuk 15 tahun ya minimal pemakaian ya Mbak ya, sebaiknya untuk itu berlaku juga kayak juga untuk semua produk skincare-nya ya Mbak. Ya, betul, karena untuk untuk anak kecil itu karena kondisi berbeda, itu harus ada penelitian atau dicoba lagi gitu sendiri. Jadi nggak bisa langsung serta-merta gitu ya menggunakannya. Ya, mungkin kalau untuk yang anak-anak itu bisa digunakan untuk yang produk khusus anak-anak ya. Jadi belum dulu ya kalau untuk produk basuh ya. Oke, kemudian ini tadi udah dijelaskan ya setidaknya dengan untuk yang kandungan ada di sunscreen itu tadi bisa ya melindungi dari matahari ya Pak ya.
Ibu Wanti, untuk whitening body serum, apakah bisa digunakan untuk wajah? Sebenarnya sih jangan ya. Kalau body itu kan untuk kayak lotion ya. Iya betul, itu karena juga jadi gini Bapak Ibu, kenapa misalnya dibilangnya jangan gitu ya, karena tekstur atau lapisan kulit wajah dengan badan itu berbeda gitu ya, lebih tebal kan lapisannya itu untuk yang badan. Namun kalau misalnya kita mau mencoba produk skincare itu, misalnya mau coba dulu, nggak mau kan nggak mungkin ya langsung coba di muka, kita bisa cobanya di belakang telinga, itu dia hampir mirip teksturnya dengan kulit wajah. Tapi kalau untuk kulit wajah dengan kulit badan itu jelas berbeda, seperti itu. Jadi yang tadi disampaikan Mbak tadi namanya ungu. Mitra bakso beberapa ini ada yang ketukar karena kita punya produk brightening serum. Nah, kalau brightening serum yang vitamin C itu buat wajah itu pernah kita bahas ya sebelumnya. Tapi kalau yang tadi yang warna brightening body orange, serum itu buat muka. Ya, yang orange buat wajah. Kalau tadi itu untuk badan ya, buat tangan, buat kaki gitu ya. Dan itu memang bagus sekali sih, itu salah satu produk favorit saya karena itu mencerahkan, terus juga wanginya enak banget Mbak. Jadi untuk yang body serum. Bagian sela-sela itu, sela-sela misalnya kayak siku, bagian-bagian tertutup itu kan dia kenapa suka cenderung lebih menggelap itu kan karena kering ya. Nah, di yang brightening body serumnya ini juga dia ada kandungan buat melembabkan. Sebenarnya kuncinya di situ. Karena kalau dengan melembabkan itu, jadi dia lebih proses regenerasi kulitnya itu bisa lebih cepat seperti itu. Oke, kita next lagi. Nah, ini ada pertanyaan dari Bu Ami. Ini bagus sih pertanyaannya. Apakah body serum bisa digunakan bersamaan dengan body lotion? Sebenarnya sih nggak perlu juga ya, itu udah termasuk ya Mbak ya? Atau gimana? Sebenarnya boleh ya. Jadi kalau mau pakai body lotion sama body serum itu boleh banget. Tapi kalau untuk body lotion itu kan sebenarnya dia penggunaannya bisa lebih sering karena kan teksturnya dia lebih ringan. Nah, terus terang saya juga orang yang kalau pakai body lotion tuh kering sedikit pakai. Tapi kalau misalnya body serum, dia karena teksturnya itu lebih kental gitu ya, dia dipakainya itu cukup sehari 2 kali aja, dan setelah mandi aja gitu. Nah, kalau misalnya mau pas lagi berurutan, pakainya yang mana dulu nih gitu. Pakainya body serum dulu. Body serum gitu kan, karena dia konsentrasinya lebih kental, seperti cair namun kental gitu ya. Pakai itu dulu sampai meresap, baru ke body lotion karena teksturnya dia adalah creamy lotion, jadi lebih banyak kandungan minyaknya. Kalau misalnya serum itu dia air tapi konsentrasinya lebih kental gitu, lebih thick gitu. Jadi boleh dipakai gitu, tapi untuk pemakaiannya body serum hanya 2 kali, lotion bisa sesuai dengan kebutuhan gitu. Kalau sebenarnya kalau saya sendiri pakai body serum tuh bisa di-apply berapa kali sih Mbak? Itu gitu. Kayak gitu. Boleh nggak tuh Mbak? Gak apa-apa, cuman memang dilihat lagi sebenarnya kondisi kulitnya juga harus, karena kan itu dia konsentrasinya tinggi ya. Kalau kita kadang kan tangan kita nggak selalu bersih nih gitu kan. Kalau misalnya kita pakai di kondisi kulitnya yang misalnya belum bersih, itu menurut saya sih sayang produk aja gitu, karena kan dia kurang maksimal menyerapnya gitu. Kalau misalnya, karena kan dia juga lebih, yang tadi bekerjanya lebih dalam, jadi kalau misalnya kayak kurang bekerja maksimal, ya sayang produk aja sih sebenarnya gitu. Oke, jadi alasannya lebih seperti itu ya. Jadi kurang efektif. Jadi kurang efektif kita menggunakannya. Iya. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Bu Delisa. Kalau sunscreen boleh nggak sih dipakai pada malam hari, dan kalau habis pakai lupa bilas keseringan itu enggak gitu? Oke. Sebenarnya kalau sunscreen dipakai malam hari nggak apa-apa, cuman kayak ya tidak efektif ya, karena buat apa?
karena kan sunscreen itu kan screen itu kan kayak lapisan sun itu matahari, jadi kayak melapisi atau penangkal dari matahari. Kalau malam-malam kan memang kita cenderung sudah mulai waktunya istirahat gitu ya, dan gak ada matahari juga yang sinar yang memang tidak baik untuk kulit kita gitu. Nah, kalau suka kelupaan, tidak membersihkan gitu, sebenarnya itu nanti takutnya jadi menumpuk, jadi sebum, menyumbat pori-pori, takutnya malah membuat timbul jerawat seperti itu. Jadi jangka panjangnya, apalagi untuk kulit yang sensitif, kulit yang berminyak, itu tuh bisa pemicu jerawat banget gitu, karena dia akan menyumbat pori. Karena kan kalau saat kita tidur, kulit itu kan tidak hanya kulit ya, seluruh tubuh itu waktunya dia istirahat. Tapi kalau untuk organ dalam itu waktunya dia untuk bekerja gitu. Nah, kalau misalnya waktunya dia untuk terbuka, bernafas, karena kulit itu juga bernafas ya, kulit kita. Nah, itu tersumbat sama produk-produk tadi, karena kan sebenarnya produknya, zatnya sudah nyerap. Itu yang tertinggal itu hanya residu atau sisa gitu kan. Tapi nggak dibersihin nih sisanya gitu kan. Jadi kan dia menyumbat pori-pori, malah jadi timbul masalah baru gitu. Yang malah memperbaiki malah menimbulkan masalah baru seperti itu. Jadi bukan karena produknya malahan, tapi memang karena cara kita perawatannya yang kurang tepat. Ya, dan juga sebaiknya supaya maksimal malam hari itu baiknya pakai krim malam ya kalau misalnya memang ada perawatan, jadi bukan sunscreen gitu kan ya Mbak ya? Iya, betul. Ya, semoga itu bisa menjawab ya. Jadi jangan lupa untuk dibilas juga, karena itu kan untuk kebersihan wajah juga ya, nanti daripada terlambat ya sebelum nanti ada berjerawat atau apa ya. Oke, nah ini ada pertanyaan dari Bapak atau Ibu Kurnia nih. Jadi hygiene spray bisa nggak sih untuk jerawat? Nah ini Mbak, sebenarnya Mitra Basu nih di sini kreatif ya. Jadi hygiene spray ini banyak sekali mereka pakainya gitu kan. Nggak ada yang testimoni pribadi itu bisa untuk jerawat, bisa untuk luka gitu kan. Dan juga ada juga yang untuk bau badan katanya. Nah ini gimana tuh? Kenapa dia bisa berfungsi seperti itu tuh Mbak? Kira-kira mungkin bisa dijelaskan? Oke, tadi udah sempat spill dikit gitu ya. Mungkin memang kalau misalnya dengan kreatif itu kadang juga misalnya saya juga suka gitu. Misalnya sebenarnya itu hanya buat di kaki, tapi saya sama buat di siku gitu. Karena kan dia sama ya. Nah, kenapa dia memang bisa buat menghilangkan bau? Tadi karena dia ada zat yang ekstrak manggisnya itu juga ya, sama yang zinc-nya itu, yang dia itu memang fungsinya untuk menyerap bau gitu. Jadi kalau misalnya memang di bagian situ itu kan bagian organ kewangitan itu adalah kulitnya juga sensitif ya. Ketika itu bisa, maka untuk misalnya untuk di ketiak gitu ya, itu juga nggak apa-apa, nggak masalah. Cuman kalau dia di apply-nya di wajah gitu, saya tidak menyarankan, karena memang kembali lagi yang terklaim, jadi kalau misalnya suatu pabrik gitu atau misalnya produk mengklaim ini untuk badan gitu ya, ketika dia memang berhasil untuk misalnya untuk muka, nggak apa-apa, karena memang sebenarnya memang kalau zat kimia ekstrak itu kan itu lagi ya. Cuman dari pabrik itu dia belum mengklaim, belum pernah menguji coba atau mengujikan gitu ke wajah. Jadi dia hanya ini ke bagian lain. Jadi kalau misalnya ketika ada masalah, tetap harus dievaluasi gitu kan. Jadi bukan karena produknya. Namun kalau misalnya memang tadi bilang kenapa kok bisa menghilangkan bau sebagai anti jerawat, karena memang kandungannya yang hygiene spray itu memang ada sebagai antibakteri dari yang tadi ekstrak daun sirih gitu kan. Daun sirih juga, karena kalau misalnya
kayak ramuan-ramuan zaman dulu gitu ya, saya baca tuh dia juga kadang pakai bubuk sirih gitu untuk jerawat aktif gitu kan. Memang karena ada kandungan daun sirihnya, baunya tadi dari yang zinc itu bisa anti bau, antioksidan. Antioksidan itu juga buat kemerahan jerawat memang bagus juga gitu. Tapi memang kalau untuk penggunaan yang tidak sesuai, uh, saya tidak bilang jangan, tapi memang juga itu akhirnya di luar dari klaim yang sudah ditetapkan dari PT seperti itu. Ya, jadi dan juga belum tentu misalnya ada yang bisa gitu ya cocok, tapi di Yang orang lain lain sama. bisa jadi nggak cocok gitu ya. Iya gitu, karena itu belum diuji cobakan gitu, karena takutnya ada bahan yang memang di tubuh itu nggak masalah kulitnya gitu, tapi kalau misalnya di kulit wajah yang lebih sensitif, takutnya oh ini terlalu tinggi konsentrasinya kah, kadarnya kah, nah itu yang belum pengujian sampai situ. Oke, ya, jadi semoga bisa menjawab ya untuk pertanyaan itu. Kemudian ada lagi pertanyaan nih Ibu dari Ibu Dahlia. Kenapa pada saat pakai sunscreen wajah perih? Dipakai sampai semingguan tetap perih. Ya. Oke. Itu apakah perihnya itu karena sunscreen-nya atau ada produk lain yang dipakai gitu. Takutnya misalnya gini, terkadang malamnya itu kan misalnya over eksfoliasi ya. Over eksfoliasi itu maksudnya kayak penggunaan produk yang terlalu konsentrasi tinggi atau apa gitu kan. Jadi memang bikin kulitnya lagi sensitif. Nah, kemudian dengan pakai sunscreen jadi bereaksi terus kena paparan matahari. Jadi kesannya karena sunscreen gitu. Jadi kita harus telusurin lagi apakah hanya saat penggunaan sunscreen aja, kemudian saat penggunaan sunscreen itu apakah menggunakan produk lain gitu. Kalau misalnya memang dicoba dulu sunscreen-nya di stop, tapi produk lainnya itu dipakai, ternyata memang tidak jadi perih gitu, nggak jadi kemerahan, kemungkinan memang karena sunscreen-nya gitu. Tapi kalau misalnya memang ternyata masih perih, nah itu harus ditelusur lagi apakah karena produk lain, dan berarti bukan karena sunscreen-nya seperti itu. Jadi dicoba on off dulu saja. Ya, boleh dicoba ya dengan cara itu, karena juga kan kondisi kulit seseorang itu beda-beda. Ada yang ketika pakai dia langsung cocok-cocok aja, ada yang ternyata reaksinya berbeda gitu. Jadi memang apa ya, bisa dibilang pakai skincare itu juga kadang cocok-cocokan juga sih Mbak ya. Jadi memang betul. Harus trial error. Ya, nah ini ada pertanyaan dari Bu Putri. Ini kan tadi Bu Putri ada tanya berkali-kali ya, kenapa nggak mengandung PA itu tadi udah dijawab, walaupun tidak mengandung tapi cukup ya bisa melindungi dari sinar matahari karena dia mengandung SPF 50 tadi. Nah, ya. Sekarang mengenai body serum, bisa nggak untuk melindungi dari matahari, Mbak? Kalau body serum itu dia sebenarnya lebih ke mencerahkan kulit gitu. Jadi dia bukan melindungi dari sinar matahari, namun dia misalnya gini, dia mengembalikan warna kulit asli. Jadi bukan berarti jadi putih. Misalnya gini, memang yang tadi saya bilang, jadi setiap orang itu memiliki genetiknya berbeda-beda ya Bapak Ibu ya. Memang genetiknya itu kulitnya putih, genetiknya itu kulitnya sawo matang, coklat gitu kan, dan dengan tonnya masing-masing gitu kan, dengan jenis warnanya masing-masing. Nah, ketika menggunakan yang brightening body serum, itu namanya brightening, jadi dia berharapnya akan jadi dari yang misalnya kulitnya sawo matang jadi akan putih. Itu enggak ya Bapak Ibu ya. Kalau itu justru patut dicurigai produk yang kayak gitu. Ini kenapa bisa gitu, jangan-jangan ada merkurinya gitu kan, dan nggak lolos BPOM. Tapi definisi brightening di sini itu hanya adalah mengembalikan warna asal gitu. Jadi misalnya nih warnanya sawo matang, kena paparan matahari jadi lebih gelap. Nah, fungsinya brightening itu adalah mengembalikan ke warna kulit asal gitu, supaya lebih cerah. Beda ya, jadi kulitnya gelap tapi cerah itu beda kita melihatnya gitu kan. Atau putih tapi kusam, itu juga beda gitu. Tapi bukan untuk melindungi dari sinar matahari gitu. Tetap aja sinar matahari harus dengan yang SPF dan PA. Nah, untuk brightening serumnya adalah untuk mengembalikan kesehatan kulit tadi dengan warnanya, kecerahannya, kelembapannya, seperti itu. Oke, nah kalau pertanyaan
lagi ke apa namanya sunscreen ya. Kalau sunscreen itu boleh di reapply itu ada maksimalnya nggak sih sehari berapa kali? Oh jadi boleh ya. Justru lebih bagus ya. Apalagi kalau yang muslim misalnya kan habis mau sholat tuh kan wudhu, habis itu reapply lagi gitu ya. Oke. Ah, apalagi ini pertanyaan tentang tadi sekali lagi ya untuk sunscreen itu minimal 15 tahun tadi ya sesuai saran pemakaiannya. Terus ini juga sama. Oke. Kalau misalnya kulit dengan vitiligo nih, ada pertanyaan dari Bu Vicky Wulan ya. Paket skincare dan body care ini apakah bisa untuk membantu memulihkan kulit yang terkena vitiligo? Vitiligo ini kan kalau nggak salah Kondisi ini ya, kondisi apa dia yang imunnya tinggi ya? Iya. Seperti kayak autoimun ya. Iya. Kalau misalnya kalau itu kan karena apa ya, Bapak Ibu, seperti yang tadi saya bilang, itu kan genetik ya, sebenarnya lebih ke arah genetik tersebut gitu. Sebenarnya dia juga tidak akan, jadi dengan skincare, body care itu dia sifatnya itu dia bukan menyembuhkan gitu. Jadi klaimnya itu kalau misalnya untuk seperti di Badan POM gitu ya, itu bukan untuk menyembuhkan. Dia hanya membantu misalnya mensupport atau meningkatkan misalnya dari kelembapan kah, kecerahan kah, atau apa kayak gitu. Jadi kalau misalnya untuk yang vitiligo itu tidak bisa gitu. Jadi memang harus dengan penanganan khusus dari dokter spesialis gitu. Iya, jadi itu memang karena kondisi khusus juga ya, karena autoimun tadi ya. Iya, jadi betul. Bukan semata-mata karena itu kulitnya belang, enggak seperti itu ya. Karena itu memang genetik, itu kan dipengaruhi oleh sel. Sel itu kayaknya saya pernah menjelaskannya itu di pertemuan pertama. Jadi memang itu tadi yang sel melanosit itu, jadi memang zat yang bukan zat, sel yang menghasilkan zat pewarna tubuh itu gitu ya, makanya yang bisa menyebabkan kulit setiap orang itu berbeda. Nah itu ya karena penyebabnya di sel tersebut gitu. Jadi nggak bisa dari luar saja gitu. Bahkan untuk obat saja itu kan dia bukan menyembuhkan gitu ya, tapi dia memang hanya membantu. Ya, nah ini tadi untuk hygiene spray nih. Kalau misalnya tidak dibilas gimana Mbak? Itu aman nggak sih? Terutama kalau di organ intim ya, terutama ya. Oke, jadi sebenarnya jadi gini Bapak Ibu ya, di tubuh kita itu ada namanya, kalau bahasa sehari-harinya itu ada bakteri jahat dan bakteri baik gitu. Kita lihat yang kita butuhkan itu kita tetap harus menjaga keseimbangan itu. Bakteri baik itu harus ada di dalam tubuh kita. Karena apa? Fungsinya dia itu buat melawan bakteri jahat gitu. Kalau misalnya kita menggunakan si hygiene spray atau misalnya antibakteri atau cairan lainnya gitu ya yang terlalu membunuh bakteri, jadi sebenarnya itu seperti kayak ngebom semua bakteri mati gitu. Nah, kita harus dibilas. Karena kalau enggak nanti bakteri baiknya itu juga mati. Jadi kayak jatuhnya gimana ya? Ada tanah kosong dia itu dihidupin sama analoginya gitu. Jadi ada tanah kosong dihidupin sama bakteri baik. Terus ada bakteri jahat datang. Nah, dibom semuanya. Jadi kan kosong. Kalau nggak nanti bakteri, kalau kita nggak, ini bakteri jahat yang akan timbul, malah justru menimbulkan masalah baru gitu. Nah, makanya jadi ketika menggunakan itu, supaya yang jahat aja, bakteri jahatnya, yang tidak bakteri baik yang menyebabkan infeksi, yang menyebabkan bau itu saja yang mati, dibilas, jadi supaya flora normal ya, kalau misalnya di secara ilmu kesehatan itu namanya flora normal, supaya flora normal itu masih tetap ada dan terjaga di tubuh kita
gitu. Jadi harus dibilas, dan bahkan untuk penggunaan hygiene spray sendiri itu jangan terlalu sering ya Bapak Ibu ya, cukup seminggu 2 kali, 3 kali saja itu udah optimal gitu. Jangan setiap hari dan setiap buang air tuh digunakan, itu juga saya tidak merekomendasikan gitu. Ya, jadi walaupun produknya bagus juga tidak boleh terlalu sering ya, karena memang Betul. ya karena organ intim itu kan juga ada bakteri baik ya, dan memang sebaiknya juga supaya tidak mati semua gitu ya, tadi seperti yang dijelaskan oleh Mbak Nabila. Tapi kalau untuk case-nya tadi untuk ketiak Mbak, bisa digunakan tadi kan sebagai itu nggak apa-apa, nggak dibilas atau Nggak gimana? Nggak apa, karena kan itu kita Oke. juga sebenarnya kita ininya jadi ketiak itu Bapak Ibu, kenapa kita ada yang orang bau badan gitu ya, ada yang bau badan, ada yang enggak gitu. Sebenarnya penyebab bau itu adalah bakteri gitu. Balik lagi, semua orang pasti berkeringat, tapi tidak semua keringat itu menimbulkan bau, karena ada bakterinya, ada yang tidak gitu ya. Bukan tidak ada bakteri sama sekali, tapi bakteri jahatnya yang banyak akhirnya mengeluarkan aroma bau. Nah, tadi penggunaan seperti di spraynya itu ke ketiak, itu kan dia mematikan bakteri bau, sehingga keringat akan tetap muncul, namun tidak menimbulkan bau gitu. Justru kalau tidak berkeringat, itu justru juga yang bahaya, karena berarti pori-pori atau kelenjar minyak kelenjar keringatnya tertutup gitu. Kalau misalnya untuk di ketiak nggak apa-apa, nggak masalah. Oke. Nah, oke, masih hygiene spray lagi ya. Tadi untuk pemakaian ini boleh didiamkannya berapa lama Mbak untuk hygiene spray ini? Sekitar 30 detik aja itu langsung dibilas juga udah aman. 30 detik ya. Kalau lebih dari itu misalnya kelamaan nggak tuh misalnya, terutama di organ intim ya, tadi nggak boleh kelamaan ya Mbak ya? Ya sebenarnya sih nggak harus yang Bapak Ibu hitung 30 detik, 1, 2, 3 sampai 30 enggak ya gitu. Cuman ya normalinya kita kan juga kalau di kamar mandi juga nggak akan terlalu lama banget gitu kan. Misalnya setelah itu langsung dibilas itu juga nggak apa-apa sih, misalnya 1-2 menit gitu, masih aman. Cuman kalau misalnya didiamkan kemudian jadi beraktivitas, nah itu jangan. Oke, ya ini ada dari Bu Sri Wahyuni, dapat ilmu baru nih. Soalnya aku sendiri kalau pakai hygiene spray nggak pernah dibilas ya. Oke, mungkin supaya nextnya diaplikasikannya lebih benar ya Mbak ya, soalnya kan untuk tubuh kita juga ya. Betul, jadi sebaik apapun produk, kalau cara penggunaannya salah itu dia tidak akan efektif gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, nah ini ada pertanyaan nih Pak Asus, ada nggak pemutih ketiak? Sekarang sih kita belum ada ya Pak ya, produk khusus untuk pemutih ketiak ya. Jadi kalau si hygiene spray ini tadi mungkin bisa untuk membantu bau badan ya, tapi untuk pemutihnya belum ya. Oke, nah ini tadi banyak yang tanya ya Mbak ya soal produk-produk yang di-apply di wajah nih kan, mungkin di luar dari produk keempat produk ini. Jadi kalau misalnya skincare tadi atau misalnya pakai facial wash, ternyata dia tuh ada reaksi seperti perih gitu kan ya. Tadi kan berarti harus di jeda dulu ya. Jadi misalnya dijeda dulu, dipakai lagi. Nah, ketika dipakai lagi, ternyata masih nggak cocok juga. Itu berarti memang benar-benar nggak cocok untuk nggak bisa digunakan atau gimana? Memang nggak cocok ya? Iya, jadi yang seperti kita sudah pernah bahas sebelumnya itu, jadi kita harus bedakan Bapak Ibu, ada yang namanya purging, sama ada yang memang nggak cocok gitu ya. Kalau purging itu dia paling jangka waktunya sekitar 1-2 bulan aja gitu ketidakcocokannya, misalnya kok jadi timbul jerawat, jadi apa gitu, beruntusan gitu, tapi setelahnya lama-kelamaan ada perbaikan. Nah, ada juga memang yang breakout gitu karena dia nggak cocok. Nah, itu berkepanjangan gitu. Nah, caranya gimana gitu kan, tadi bisa dengan on off, sistem on off tuh kita pakai, kita coba nih gitu, karena kan yang paling memahami diri kita itu adalah diri kita sendiri gitu kan. Kita cobain kulitnya, oh iya ini ternyata panas, coba kayaknya karena ini deh, karena sebelumnya belum pakai. Misalnya kita ada tiga tahap skincare.
dipakai 1, 2, oh enggak kok nggak panas gitu, pas ketiganya kok jadi panas ya, apa kita notice dulu nih gitu, coba misalnya dipakai lagi berulang gitu, oh panas juga kok, enggak ternyata, kalau enggak ya berarti kan bukan karena penyebabnya itu gitu ya, tapi oh iya panas juga gitu, coba di stop, gunakan yang nggak bermasalah tadi gitu, nanti setelah misalnya kita 1 minggu gitu dicoba lagi apakah sama, masih merasakan hal yang sama, atau kalau misalnya kelamaan nunggu seminggu, bisa dicobain tadi saya bilang di belakang telinga sini ya Bapak Ibu ya, dicobain gitu, ke bawah ke agak deket rahang itu,